Pernah nggak sih Anda ngerasa pikiran tuh kayak lari maraton sendiri di kepala? Muter-muter terus, susah banget berhentinya. Kayak kejebak gitu ya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih, pakai berbagai sumber yang udah Anda bagikan ke kita. Ada artikel kesehatan, kutipan buku, daftar tips praktis, bahkan transkrip video terapi sama diskusi online. Semuanya ngomongin satu hal, overthinking. Betul sekali. Jadi misi kita hari ini simpel aja. Kita mau saring nih. Intisari paling penting sama strategi yang paling praktis dari semua bahan ini. Tujuannya? Ya biar kita semua bisa lebih paham dan yang lebih penting bisa ngelola kebiasaan mikir berlebihan ini. Tanpa ngerasa tambah pusing gitu. Oke, mari kita coba bedah bareng ya. Sip, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Overthinking ini apaan sih sebenarnya? Nah, dari beberapa sumber kayak Very Well Mind atau Wikipedia, intinya tuh kita fokus terus-terusan ke masalah, gejala, atau pilihan. Tapi bedanya tanpa arah ke solusi gitu. Beda ya sama problem solving. Ingat nggak cerita Frida di video terapi Nutshell? Oh iya, yang itu ya? Iya, dia sampai kayak nggak bisa gerak, nggak bisa milih kerjaan, cuma gara-gara takut banget salah langkah. Kebayangan gimana rasanya? Iya, itu contoh ekstrim tapi relevan banget. Nah yang menarik nih, kalau kita lihat penyebabnya, ada benang merahnya loh. Kayak dari video terapi atau artikel Healthline, itu disebutin rasa takut. Takut nyesel, takut kecewa. Masuk akal sih. Diperparah lagi sama, ya ampun banyaknya pilihan di zaman sekarang ini kan. Betul-betul. Terus ada juga kebiasaan mikirin masalah terus-menerus, itu namanya rumination. Sama, jangan lupa juga banjir informasi sampah yang disinggung Dr. Saloni Singh. Jadi, ini bukan sekedar mikir biasa, tapi udah kayak kejebak gitu. Dan dampaknya juga nggak main-main ya, bisa bikin capek mental, susah tidur, cemas. Bahkan ada kaitannya sama depresi, dan bisa bikin hubungan jadi tegang. Wah, banyak sumber Anda yang nyorot ini ya. Mungkin ada nih di antara Anda yang lagi dengerin sambil manggut-manggut sekarang, ngerasa relate gitu. Nah, untungnya nih, sumber-sumber tadi juga nggak cuma ngasih tahu masalahnya, tapi juga banyak nawarin jalan keluar. Kuncinya emang bukan ngilangin pikiran ya, nggak mungkin juga, tapi belajar ngelolanya. Kita coba lihat beberapa strategi utama nih yang bisa kita rangkum dari materi Anda. Intinya sih, gimana caranya kita bisa memotong siklus mikir berlebihannya itu. Oke, langkah pertama banget nih yang ditekankan banyak sumber termasuk terapi Nutshell sama Healthline, itu kesadaran. Awareness, jadi sadar dulu pas kita lagi overthinking. Terus coba kasih nama gitu, oh ini lagi cemas, atau oh ini lagi mikirin X. Betul, sadari dan namai. Itu langkah awal yang krusial, dan ini nyambung banget sama penerimaan diri sama self-compassion. Self-compassion ya. Iya, jadi bersikap baiklah sama diri sendiri pas lagi susah gini. Jangan malah ditambahin sama judge diri sendiri gitu. Oke, jadi sadar terus terima. Langkah berikutnya apa nih? Nah, setelah sadar, coba mendarat lagi ke sini, ke saat ini. Disinilah teknik mindfulness masuk. Sumber Anda nyebutin banyak cara simpel kok. Kayak fokus ke apa yang bisa kita lihat, dengar, rasakan pakai indera kita. Oh kayak grounding gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Terus, latihan napas dalam. Itu simple banget tapi efektif. Teknik 5 hitungan tarik, 5 hitungan buang napas. Ah yang itu, sering denger tuh. Ya, dari Sacred Heart atau Healthline ada nyebutin itu. Atau meditasi singkat aja. Bahkan, minum teh pelan-pelan sambil dirasain, kayak saran Dr. Singh, itu juga bisa bantu. Teknik 3 menitnya Dr. Singh juga menarik tuh. Bernapas, diam sejenak, terus visualisasi positif. Praktis banget ya kedengerannya. Banget. Intinya kembali ke momen ini. Keluar dari keramaian di kepala. Oke, jadi udah ada sadar, terima, terus kembali ke saat ini pakai mindfulness atau nafas. Nah, selain itu gimana cara ngalihin fokus dan mulai bergerak? Nah, itu kelompok strategi berikutnya. Ambil alih kendali lagi. Sumber Anda nyaranin buat alihin perhatian. Caranya bisa ke aktivitas yang kita nikmatin, hobi misalnya, atau malah bantu orang lain. Itu bisa banget ngalihin fokus. Menarik. Terus ada ide unik juga dari terapi Nutshell, jadwalin waktu khawatir. Jadi nggak seharian kepikiran terus. Dijadwalin, gimana tuh? Iya, misalnya tentuin, oke, saya boleh khawatir soal ini jam 5 sore, nanti selama 15 menit. Biar nggak ganggu aktivitas lain. Wah, boleh dicoba tuh. Terus soal pikiran negatifnya gimana? Itu dia.
Penting buat nantang pikiran negatif otomatis, atau ANTS, Automatic Negative Thoughts, yang suka muncul. Tanya ke diri sendiri, ini beneran faktanya gini. Terus coba reframe, lihat dari sudut pandang lain. Fokus ke apa yang bisa kita kontrol aja, sesuai sama nilai-nilai hidup kita. Dan yang paling penting, kayaknya ambil tindakan nyata ya, sekecil apapun itu. Saya suka banget kutipan dari terapi